Pak Prabowo ini adalah keberpihakannya ke rakyat. Untuk rakyat. Itu saya senangnya. Segala sesuatu yang dilakukan untuk rakyat. Jadi saya yakin Pak Prabowo itu jangan Pak Prabowo itu mendengar orang nangis nggak makan. Dulu hatinya tuh. Fokus aja 1 tahun ini masa pembersihan aja di dalam. Gak usah bikin-bikin program apa lagi dulu. Korupsinya dibersihin dulu. Narkobanya juga dibersihin. Ya, kita fokus saja pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan. Ya, sama makan sehat itu dulu. Warning pertama sudah oke. 3 bulan pertama. Bisa bebenah diri nggak ini menteri-menteri ini? Ya kan, bisa pro ke rakyat nggak? Saya yakin ya Pak Prabowo ini udah tahu dia. Sampai dia juga di pidato-pidatonya yang mina saya. Udah tahu kan kalau gitu berarti. Tinggal kita minta ketegasannya Pak Prabowo loh, rakyat mendukung sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Apa kabar Bung Kanjeng Norman? Alhamdulillah Bung Julpan. Sehat, Kita ya? sudah lama gak ketemu ya. Udah lama ya. Anda udah 2 bulan katanya di Eropa ya. Tapi sama Budius kan ada. Ada, cuman dia nggak berani ngadepin saya itu. Oh, kenapa? Ya nunggu perintah bos gitu. Ada aja. Nggak bisa kalau bos nggak nentuin jangan. Udah, bahaya ini dia bilang gitu. Kita lama nggak ketemu, tapi isu-isu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara ini semakin banyak ya. Iya. Saya kira start Pak Prabowo untuk anti korupsi, Luar biasa. kemudian soal narkoba, Ya. lalu penghematan biaya anggaran, Makan bergizi. ya termasuk pemotongan anggaran kan. Ini semuanya ada dampak pasti. Nah tentu dampak-dampak ini kan harus diatasi. Ya. Kadang-kadang memang kalau kita hanya mengeluarkan statement, tapi tidak kita pertimbangkan dampak-dampaknya bagi kehidupan masyarakat, ini akan menimbulkan bahaya ya. Oleh karena itu yang kita harapkan ada antisipasinya, ya, antisipasi dari dampak itu supaya tidak membuat masalah ke krisis sosial, gitu kan. Nah, bagaimana Kang Jeng ini menanggapi masalah ini? Ya dari mana ya kita bicara? Dari korupsi dulu ya. Ya, Kalau korupsi itu saya itu berasa semangat ya melihat Pak Prabowo ya. Sesuai dengan jiwa saya yang merah putih ini ya. Ini membuat rakyat miskin itu kena korupsi salah satunya. Bahkan korupsi itu yang kasusnya terbesar itu BLBI. Itu kalau nggak salah tuh ada 53 orang itu lari ke luar negeri. Nah saya nggak tahu nasibnya bagaimana nih. Ya. Orang-orang BLBI pada masa Soeharto dulu. bukan Ibu Mega. Bukan. Nah itu. BLBI itu kan masalah Pak Harto. Ah. Itu terlibatan Adana Namo, 136 BCA. triliun kalau nggak salah deh ya. Ya. Nah itu. Ini harus jelas. Penyelesaiannya pada masa Megawati. Nah, tapi sampai sekarang masih berlanjut kan? Karena orang-orang ini masih di luar negeri. Ada yang sudah selesai, ada yang belum selesai. Ya, mungkin yang belum selesai itu ada di luar negeri ya. Belum yang lain-lainnya. Tapi kan aset-aset mereka sudah diambil. Sebagian. Ya kalau itu terkumpul kan luar biasa sekali kan.
uangnya itu kan. Nah, ini kita lihat ya. Jadi kebijakan Pak Prabowo ini juga harus punya tim khusus untuk memburu koruptor-koruptor yang lari ke luar negeri. Harus itu segera itu. Ya. Kedua, juga masalah tentang pencucian uang. Ini juga lagi marak. Ya, TPPU. Wah, ini tiba-tiba orang jadi kaya mendadak, dari mana tuh logikanya kan? Saya juga nggak habis pikir. Oh, bisa jadi kaya begini seketika. Nah, ini perlu ditelusuri. Kang Jeng nggak ada yang nitip. Ah, Nggak ada yang nitip uang. nggak ada yang mau nitip ke saya. Iya. Iya kan? Nah itu pencucian uang, ya. Lalu narkoba. Nah ini berat ya kerjaan Pak Prabowo ini. Saya senangnya dengan Pak Prabowo ini adalah keberpihakannya ke rakyat, untuk rakyat. Itu saya senangnya. Segala sesuatu yang dilakukan untuk rakyat. Jadi saya yakin Pak Prabowo itu Pak Prabowo itu mendengar orang nangis nggak makan. Dulu hatinya tuh. Jangan sampai Pak Prabowo dengar ada masyarakat kecil nggak punya beras. Jangan sampai juga Pak Prabowo mendengar waktu makan gratis tiba-tiba anak itu nggak mau makan di sekolahan. Kenapa nggak mau makan? Mama di rumah belum makan. Ini harus dituntaskan. Ya, jadi betul-betul Pak Prabowo ini. Nah lalu saya melihat ini menjadi momen, tapi juga berefek. Apalagi ditambah dengan efisiensi ini menjadi bola panas juga nih nanti ini. Tentunya dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Karena saya tidak menutup kemungkinan di antara PNS ini yang tadinya dia hidup enak, tiba-tiba uangnya dipotong begitu. Ya pasti ngamuk lah. Itu pasti. Ya, ini yang kita takutkan, yang kita jaga itu bagaimana suara ini jangan liar. Ya kan, jangan sampai ada perkataan masih enak zaman yang dulu. Masih enak zamannya Pak Jokowi, jangan sampai itu. Nah, ini bagi saya ini harus ekstra hati-hati ya melihat ini juga ya. Jadi kebijakan ini memang harus kita dukung Pak Prabowo ini, ya kan. Makan sehat gratis harus terwujud, harus bisa. Apalagi sekarang ini pembersihan besar-besaran. Kita lihat di pertanian, ada 2 dirjen tuh dihabisin tuh sama menteri itu, karena korup semua di dalam. Nah kita ingin seperti menteri-menterinya lain seperti itu juga. Ya, jadi kita semua berpikir bagaimana mensejahterakan rakyat, mengatasi kemiskinan, ya, lalu tentang tenaga kerja, ya harus kita kembalikan, ya kita mengurangi orang pengangguran, kita kurangi segala macam itu. Lalu kesehatan juga harus diperhatikan. Nah, saya berharap satu lagi nih yang jadi masalah ini sekarang yang lagi isu di luar itu yang fundamentalis. Iya. Ini perlu dibahas ini pandangan saya ya. Fundamentalis ini ekstremisme maksudnya. Iya. Spanduk dibikin turunkan Jokowi. Ya kan? Besok-besok akan lanjut ke turunkan Prabowo. Ini kalau nggak cepat dicegah oleh polisi, ini membahayakan untuk Indonesia. Iya, iya. Ya, jadi Pak Prabowo juga sebagai presiden juga ini harus kerahkan polisi-polisinya. Jangan diam, karena itu udah jelas ya. Ya ini PKI gaya baru ini kalau saya lihat ini. Ya, ada spanduk di mana-mana. Ya turunkan Pak Jokowi. Ini tidak menutup kemungkinan larinya ke Pak Prabowo. Jokowi kan udah turun. Ya ini diadili. Adili Pak Jokowi. Iya. Nah, karena kelompok-kelompok ini kelihatannya makin merajalela. Saya sambil nyatat. Iya. Satu, Terus saja. kelompoknya RT 16 perlu diwaspadai itu. Ya, boleh kritis tapi jangan seperti itulah. Kelompoknya RW 26. Mesti dijelaskan itu apa itu ya? Ya. Kalau kelompoknya RT 14 kan udah tahu lah kelompoknya
PDI, orang PDIP. Ya kita terbuka aja. Ya. Kelompoknya RW 24. Ya, kelompoknya Anies lah. Nah ini nih yang mereka lagi bermain nih sekarang ini. Ya, sama kelompoknya itu grupnya Habib Rizik dan Rocky Gerung. Nah ini sekarang mereka lagi bermain semua. Ya, tidak menutup kemungkinan itu akan menurunkan Pak Presiden Prabowo. Nah itu sementara dari saya. Jadi tadi Prabowo kira-kira ngerti nggak, tahu nggak ada permainan-permainan itu? Saya rasa tahu. Tahu ya. Cuman ketegasannya ini yang belum ada. Ketegasan mengatasi orang-orang seperti ini itu seperti apa? Terlalu berani. Satu contoh aja Rocky Gerung berani ngomong itu Prabowo apa itu di situ. Kan luar biasa. Ya, saya pikir zamannya Pak Jokowi aja. Ternyata orang-orang ini ternyata berlanjut. Oh, ini mungkin dipelihara nih oleh negara asing. Ini pasti dipelihara oleh negara asing ini. Nah, saya berharap kepada relawan-relawannya Pak Prabowo, relawan-relawannya Jokowi, kompak. Ya, kita kawal Bapak Prabowo agar berhasil misinya. Ya, kalau saya sih inginkan bahwa Pak Prabowo fokus aja 1 tahun ini masa pembersihan aja di dalam. Gak usah bikin-bikin program apa lagi dulu. Korupsinya dibersihin dulu, narkobanya juga dibersihin. Ya, kita fokus saja pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, ya sama makan sehat itu dulu. Apalagi kan sekarang kan sudah banyak dipotong, efisien lah. Ya, sedangkan banyak dipotong aja masih bisa nanti orang ngentit di situ. Pastilah. Iya makanya. Nggak mungkin ada lumbung, nggak ada tikus. Ini kita melihat ya masih ada yang ngentit nggak yang kayak ginian. Sudah diwanti-wanti oleh Bapak Prabowo. Nah kita lihat nanti. Ya, jadi berarti mental kita udah rusak semua. Nah itu saya juga pengen tahu pengalamannya Pak Julpan di DPR itu seperti apa itu. Tentang uang jalan, ya kan tentang apa. Buka aja nggak apa-apa. Ya. Supaya masyarakat juga tahu gitu. Ya kalau masalah kebocoran anggaran itu kan sebenarnya hampir di setiap lembaga ada ya kejadian. Ya eksekutif, legislatif, yudikatif itu kan pasti ada. Nah karena ini sudah berjalan terlalu lama, kalau menurut saya sih Sudah mengakar ya. nah, ini memang harus bisa dilakukan dengan cara pelan-pelan, bisa juga dengan sekaligus. Ya tergantung bagaimana informasi dan pengelolaan sistem yang dilakukan. Ya. Nah mungkin bertahap ya, cara bertahap karena kalau udah terlalu lama nggak bisa kita frontal. Nah mungkin bertahap, jadi satu-satu diselesaikan. Ini dulu bertahap karena dengan adanya efisiensi ini salah satu cara. Yes, efisiensi juga begitu, efisiensi. Mengurangi orang korupsi dan segala macam gitu. Kan itu bertahap ya, tidak bisa secara spontan gitu. Karena kalau spontan kan reaksinya kemana-mana. Tapi kalau bertahap kan orang tidak terasa gitu loh. Ya, nah saya kira dengan pemotongan pemotongan anggaran ini kan yang paling terjepit bukan rakyat, bukan PNS yang mereka gaji kecil. Yang kena ini kan pada tingkat level dirjen, direktur. Ya, maunya begitu. Tapi TVRI itu udah mecatin karyawan-karyawan honor lagi. TVRI, RI salah kaprah. Justru honorer itu yang harus ditolong. Rakyat kecil ini jangan kena PHK, malah di PHK. Tapi sekarang dicabut katanya saya dengar itu. Ini terjadi. Ya. Jadi kurang cun gitu. Ya itu makanya kadang-kadang kan mereka yang pada tingkat atas itu tidak mau menerima keputusan presiden. Lalu imbasnya mereka mau tekan yang di bawah. Yang bawah. Ya kasus TVRI itu kan. Nah oleh karena itu
pada tingkat kementerian juga ya memang harus dilakukan itu yang namanya apa levelnya tuh harus jelas gitu loh. Pada sampai tingkat mana ini diberlakukan dan ke bawahnya yang mereka memang selama ini hidup juga sulit, ya kalau perlu ditambah seperti gaji guru, Ya. gaji ASN yang rendah itu ditambah. Jadi keberpihakannya jelas sekali gitu kan. Iya. Kalau dirjen udahlah ini jalan-jalan ke luar negeri, belanja, keluarganya apa saja bisa beli. Pamer tas. Nah, direksi ya kan, bupati, istri bupati segala macam. Itu mereka bisa lakukan banyak hal. Belum lagi yang tabungan yang mereka simpan masih banyak. Barangkali ya. Jadi mereka nggak terasa. Oleh karena itu pada level eselon 1, 2, 3, 4 menurut saya atau 5 itu sebenarnya udah wajar dilakukan pemotongan. Karena selama ini sudah terlalu enak. Keenakan. Nah, terlalu nikmat ya kan dengan anggaran yang ada. Oleh karena itu pemotongan ini menurut saya satu taktis untuk bagaimana anggaran itu justru lebih banyak untuk membangun basis ASN kita supaya lebih sejahtera. Betul, setuju. Kan gitu. Nah, jadi saya kalau itu dikatakan itu, jadi level-level tertentu itu saya setuju banget karena jelas misinya Pak Prabowo itu adalah misi keberpihakan. Ya, jadi tentang rumah juga itu juga masalah. Saya malah punya ide tentang di laut itu rumah-rumah nelayan. Pak Prabowo sendiri kan sudah punya konsep bikin yang namanya rumah apung. Mungkin kementerian ini kan biayanya tidak besar, tapi masyarakat bisa gratis ya punya rumah di pinggir-pinggir pantai, pinggir laut. Ya. Yang sudah dirintis oleh Pak Prabowo, rumah apung yang di Priuk itu. Menarik, bagus sekali. Bahkan untuk wisata juga bagus. Ya. Ya kan? Ya seperti rumah jabatan lah. Jangankan kita bicara yang lain. Menteri saja tidak tinggal di rumah jabatan itu. Mereka tinggal di rumahnya sendiri kan. Tapi tetap punya rumah jabatan. Coba lihat Widya Chandra itu. Berapa orang sih menteri yang tinggal di situ? Atau di jalan, apalagi jalan Denpasar itu. Berapa orang yang tinggal di situ, yang benar-benar tinggal di situ. Di perumahan DPR misalnya. Banyak kosong juga ya. Bukan hanya kosong, ada yang disewain juga ke orang lain. Ya kan? Ada juga yang dipakai oleh keluarga. Nah ini kan nggak ada efisiensi kita. Sementara mereka sudah sewakan, kemudian maintenance-nya tetap oleh DPR, oleh negara. Nah, Yang bayar negara. Ya itu harus dicek, itu harus ditertibkan gitu. Ya kan? Nah, mana yang disewakan atau mana yang dipakai keluarga, ya, tapi dia sendiri punya rumah, itu bisa diatur misalnya. Bagi anggota DPR yang asal Jakarta, DPR RI, asal Jakarta, sudah pasti punya rumah kan? Ya. Di sini. Oleh karena itu mereka tidak boleh dapat rumah. Yang dapat rumah itu adalah mereka-mereka DPR RI yang dari luar daerah, dari luar Jakarta. Yang mereka dari daerah ke sini nggak punya rumah. Atau dikontrakin aja gitu ya. Ya bisa ada. Dulu kan waktu rumah DPR itu bukan tidak cukup, lagi direnovasi misalnya, bisa dikontrakkan setahun di luar misalnya. Tapi parah juga. Kalau kita bilang dikontrakkan, uang kontrakannya diambil, rumahnya nggak dipakai kan? Jadi macam-macam lah trik ya bisa dilakukan. Yang paling penting institusi hukum kita ini harus tegas. Ya. Jaksa Agung, KPK, Polri, semuanya termasuk TNI ini ya, itu memang harus tegas. Harus diberdayakan dalam penegakan hukum. Betul. Ini jadi masalah juga. Iya. Nah kalau Polri kita memang tegas itu, kejaksaan tegas, kemudian KPK-nya tegas, ya kan itu kan penipuan. Ya. Fasilitas negara dipakai, disewakan atau tidak digunakan sendiri. Gitu. Atau perlu dibikin tim khusus kayak Kopassus gitu untuk ini.
tim bayangan monitor Ya. ini semua ini. Ya itu kan memang Satgas. Itu kan Satgas ya harus khusus Pak Prabowo ini. pada tingkat level presiden Iya. itu kan bisa membentuk itu kan. Iya. Membentuk itu, kemudian nanti level bawahnya dibentuk lagi terus sampai ke tingkat kabupaten. Saya kira bisa. Tapi kan persoalan kita gini Pak Norman. Orang ini tidak confident melihat figur-figur itu. Ya kan? Misalnya orang sudah tahu banyak media, misalnya lah, ini menteri sudah dipanggil KPK 2 kali. Ya kan? Sudah diperiksa Jaksa Agung berjam-jam, puluhan jam. Terus dia jadi menteri lagi. Ya kan? Dan banyak lagi yang lain-lain. Ini kan tentu rakyat bilang, wah ini serius nggak sih? Ya kan? Dan keluhan-keluhan itu kan sudah banyak. Ya. Yang sebenarnya orang dari segi dunia usaha mengeluh tentang seorang menteri misalnya. Cara-cara penyelesaian kasus bisnis mereka terhambat segala macam, tapi itu bisa jadi menteri lagi. Nah, kita kan nggak ngerti ya. Mungkin Pak Prabowo masih Tepos selero bukan, ya Masih- masih mencari orang yang tepat. atau mencari bentuk, mencari ya kan sementara ini mungkin dirangkul dulu, dipeluk semuanya. Ayo kita maju bersama. Ya, Nah, nanti setelah di dalam itu kan terjadi seleksi alam itu, seleksi. Mana yang dari masyarakat, keluhan yang kayak kasus-kasus ada berapa menteri itu. Ya kan? Ada berapa menteri yang tidak layak menjadi menteri. ya, Itu saya yakin sampai di ke Pak Prabowo menjadi pertimbangan itu. Cuman kapan mengambil keputusan itu yang kita tunggu. ya, ya. Tapi saya rasa kalau baru 100 hari terlalu pendek juga lah. Ya kan? Ada juga 100 hari itu menteri juga nggak tahu kantornya di mana. Belum punya anggaran. Bukan belum punya anggaran. Karena banyak yang jadi menteri pemecahan. Kayak misalnya Menteri Hukum dan HAM. Kan dipecah. Kementerian HAM sendiri. Hukum, imigrasi kan 3 menteri itu. Nah, mereka juga bingung juga nih kantornya di mana. Nah itu yang saya dengar. Ada lagi bentukan baru. Lembaga kemiskinan tuh yang siapa? Sujatmiko. Mereka juga nggak tahu tuh. Itu di mana tempatnya itu. Ya, Kita tanya nih kantornya di mana, belum mereka juga bingung. Kantornya- Nah artinya, di istana kantornya. enggak juga Pak, Ada di sana. nggak mungkin lah di istana itu. Di kalau istana kata- ada di lingkungan istana. di lingkungan istana, oke. Teman kan problemnya. Nah. Anggarannya ada enggak? Nah, ya kan. Nah, oleh karena itu, kalau 3 bulan ini Pak Presiden mengambil keputusan itu, ya dilihat lagi yang lain lah. Karena semuanya kaget ini Pak Mas. Prabowo kan minta waktu 6 bulan. Nah, artinya warning pertama sudah oke. 3 bulan pertama. Nah, bisa bebenah diri nggak ini menteri-menteri ini? Ya kan, bisa pro ke rakyat nggak? Bisa punya konsep nggak untuk ke rakyat? Itu yang kita tunggu. Misalnya perumahan, jangan ngomong gua bangunin mana dia? Kan belum, rakyat kan butuh nyata. Butuh kegiatan nyata. Kalau gratis ya bagaimana prosedurnya gratis? Karena orang butuh rumah misalnya. Ya, begitu juga misalnya UKM, koperasi. Banyak contoh-contoh itu. Nah, jadi pandangan saya juga untuk masyarakat juga kita juga jangan kesusu lah, jangan terburu-buru. Karena malum ini tadi menterinya hanya 30 sekian, sekarang membengkak menjadi 100. Itu masalahnya kan itu. Terus 3 bulan suruh ngambil keputusan. Menteri ini nggak bagus, jangan juga lah. Ini pandangan saya ya. Ya kan, karena Ya semua memang harus dilihat. Tapi kan ada orang yang masih menjabat di tempat yang sama misalnya. Kan itu kan bisa start. Ya kan? Tapi kalau menteri baru pecahan-pecahan ini memang agak berat. ya. Karena pertama mereka harus merekrut dulu Karyawannya siapa? tenaga-tenaga barunya. Betul. Kemudian alokasi anggarannya ada apa enggak. Nah kalau nggak ada gimana itu? Kenapa nggak presiden sekarang ini? Kan jadi masalah lagi. Iya kan? Kan menteri baru anggarannya berapa? LPSK protes tuh.
LPSK 62% katanya dia dipotong demo karyawannya. Karyawannya demo. Saya baca di media, waduh sampai begini saya bilang. Nah jangan sampai ini juga, ini menjadi bola liar. Ya bola liar digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menskreditkan pemerintah Presiden Prabowo. Ya kadang-kadang kan begini, demo-demo itu apakah murni mereka demo? Karyawan sendiri. Loh iya bisa direkayasa juga. Kadang-kadang kan elitnya kan bisa merekayasa itu. Iya kan. Nah jadi si elit ini untuk kepentingan dia manfaatkanlah karyawan demo. Padahal karyawannya nggak kena apa-apa. Nah, itu juga. Nah ini persoalan ini kalau kayak gini udah pecat aja deh orang-orang yang kayak begini nih. Menjadi catatan, artinya menjadi catatan. Atau tidak menutup kemungkinan bukan di situ saja, tempat lain juga banyak. Iya. Ya kan? Apa tadi dikatakan oleh teman kita nih, jangan sampai ini menjadi batu sandungannya Pak Prabowo. Jadi jangan sampai nanti ada mengatakan, wah enak zamannya Pak Jokowi dari Pak Prabowo. Nah, kita juga nggak mau begitu. Ya kan? Karena ini dua pemimpin besar ini ingin memajukan Indonesia, mensejahterakan, melanjutkan Pak Prabowo. Iya kan? Sudah bagus, tinggal dilanjutkan. Efisiensi, wah luar biasa, saya setuju banget itu. Nah, yang gerundel bukan rakyat. Saya yakin apa yang dikatakan tadi. Yang gerundel itu yang... Iya, elitnya. Elit di kantor itu, di jabatan itu. Nah jadi sekarang kan memang tidak mudah ya untuk melakukan konsolidasi ini. Banyak hal. Misalnya terus terang aja. Lama sekali tidak ada konsolidasi secara keseluruhan di kalangan TNI misalnya. Ini kan nggak ada. Nah, kemarin ada. Ya enggak, pada masa lalu kan tidak ada. Oke. Ya kan? Mungkin karena kesibukannya lebih banyak konsolidasi program secara keseluruhan. Nah, kalau Polri mungkin sering melakukan konsolidasi, ya. Tetapi kan kalau kita lihat TNI kan jarang. Boleh dibilang bukan anak emas lah TNI selama ini. Nah, Pak Prabowo ingin mengangkat ini, marwahnya TNI ini. Makanya diadakan Hankamnas dihidupkan, Wan Hankamnas dihidupkan lagi. Ada kemudian mengundang pertemuan 1004 komandan batalion misalnya ya dan lain-lain. Kemarin di Bogor juga. Ya, nah itu semua kan konsolidasi bahwa mereka harus tahu bahwa negara kita ini dalam keadaan sulit, gitu kan. Jadi jangan sampai mereka juga terprovokasi. Nah ini tugas presiden kan menjelaskan itu bersama Menteri Keamanan ya, Menteri Pertahanan, supaya kalau terjadi sesuatu, mereka sudah bisa antisipasi. Gitu Pak. Nah, di samping itu dari segi keamanan, Polri juga harus siap. Gitu. Makanya Pak Prabowo mengatakan, Polri dan TNI ini hidup dari uang rakyat. Ya. Kalian digaji oleh rakyat. Jangan sampai kalian itu menyakiti rakyat, tidak melindungi rakyat. Nendang itu. Nah ini kan nggak main-main. Betul. Iya kan? Yang selama ini rakyat sering lihat digebukin, dipukuli, diperlakukan secara tidak adil misalnya. Ini nggak boleh lagi terjadi. Pak Prabowo kan inginnya itu. Iya. Bagaimana melahirkan polisi dan tentara yang disenangi rakyat. Dicintai. Kan kita bangga kalau kita disenangi rakyat. Iya kan? Gitu. Kita juga jadi anggota DPR dibenci rakyat. Ngapain? Kita dipilih rakyat, tapi kita dibenci rakyat. Jadi beda sekali saya waktu sekarang dengan podcast ini dengan saya anggota DPR, Pak. Beda ya? Anggota DPR itu pura-pura orang kenal tapi pura-pura nggak kenal. Mau nelponnya susah kan? Tapi kalau kita di podcast ini yang nggak kenal pun semuanya kenal sama kita. Minta selfie, minta ini, minta itu. Selfie. Iya kan? Nah jadi satu lembaga
itu bisa merusak citra seseorang juga. Ya kan? Karena dia berada di lembaga yang citranya sudah jelek. Mau orang baik pun, malaikat pun keluar dari lembaga yang jelek ini tetap dianggap orang jelek. Tapi orang jelek keluar dari lembaga yang bagus, semua orang bilang bagus. Nah, itulah problem. Problem kita sekarang. Sekarang problemnya di mana lembaga yang bagus itu? Kan hampir tidak ada. Dan Jadi orang sepanjang Bung Julpan di podcast disenangin orang kan? Semua kenal sama Bung Julpan kan? bukan hanya di Indonesia, Pak. Di luar negeri saya dengar itu. Iya, Iya kan? di luar negeri, di Eropa. Minta selfie segala macam kan? Iya. Nah itu beda kan? Satu kepuasan, kebanggaan tersendiri itu. Ya karena kita berada dalam satu situasi di podcast ini kita membangun masyarakat. Membangun dan mendidik. Iya. Iya. Itu makanya saya bangga sekali itu dengan podcast ini, makanya saya mau di sini. Iya. Ya kan terserang aja, walaupun juga banyaknya yang nggak suka juga dengan podcast ini. Oh pastilah. Pasti itu, ya kan, karena lebih banyak podcast yang anti pemerintah. Kita begini, hidup ini tidak ada, kita harus yakin, tidak ada orang yang semua senang sama kita. Kita harus tahu bahwa ada orang yang pasti tidak senang. Mungkin lebih banyak yang tidak senang. Gak usah kita, Nabi Muhammad saja, Yesus, Musa, semuanya, sebagian besar orang gak senang sama mereka. Tapi setelah mereka itu gak ada, wafat, Baru terus muncul kezaliman yang besar, baru orang bilang dia yang betul. Akhirnya pengikutnya banyak. Nah, jadi kita nggak usah khawatir dengan orang yang tidak suka. Kita nggak ada urusan sama dia kok. betul. Iya kan? Kita ada yang suka sama kita bersyukur. Kalau ada yang nggak suka sama kita istighfar aja. Menghindari aja lah dari Iya. ya kan. Jangan cari ribut dah. Kita Iya. minggir aja, ngalah aja gitu. Saya setuju tuh apa yang dikatakan oleh Bung itu. Iya. Karena saya lihat podcast sekarang itu yang Bapak ngomong ya, tidak banyak seperti ini. Ya, seperti unpacking nggak banyak. Bisa dihitung kok. Ya, yang pro ke negara, yang pro ke pemerintah, yang pro dari kebijakan-kebijakan pemerintah tidak banyak. Ya kan? Ya pada prinsipnya kan begini. Ini negara-negara kita. Betul. Ya, pemerintah kita. Pasti ada kurangnya. Nah, kurangnya itu kita koreksi, tapi positifnya kan harus kita dukung. Jadi balance saja. Hanya kadang-kadang begini, orang ini satu sisi orang di pemerintah kalau kita koreksi dianggap kita lawan. Ya kan? Nah, lalu kalau kita beri positif dia senang. Sebenarnya kan harus dilihat konten-konten kritis yang disampaikan oleh kritis ya, bukan karena faktor kebencian dan lain-lain. Itu saya setuju. Kalau ini kan enggak. Udah pura-pura kritis, unsur kebenciannya dinongolin. Ya. Satu contoh misalnya masalah PIK, masa Mulyono dibawa, apa urusannya? Iya kan gitu kan? Dikit-dikit Pak Jokowi, dikit-dikit Pak Jokowi. Bentar lagi dikit-dikit Prabowo, dikit-dikit Prabowo. Itu yang akan terjadi. Ya kan Itu. orientasi orang itu kan memang bagaimana menciptakan musuh bersama. Dia memusuhi sesuatu, mengajak orang lain juga harus memusuhi, menjadi musuh bersama. Itu kan politik. Tapi insya Allah nggak mempan itu. Biasa-biasa aja. Pak Jokowi gitu juga biasa-biasa aja. Ya orang itu juga nggak nambah-nambah ya. dia juga. Kan Rizik Syihab itu kan musuh banget tuh. Sama relawan tuh musuh loh. Yang ngatain Pak Jokowi nebeng pesawat. Dia kemarin datang ke Solo. Ya biasalah, itu pemain namanya. Nah itu. Ya kan? Itu yang saya lihat ya. Jadi kayaknya ini gimana ya? Kayaknya kelompok yang sudah sistematik nih, yang kalau saya lihat nih kelompok mereka ini. Karena nggak bisa dia pakai apapun juga, dikasih tahu pun tetap aja dablek, tambeng. Loh, Itu ya yang kan sekarang begini. Yang kita harapkan
institusi yang harus sangat kuat itu adalah pertama intelijen. Nah, Ya kan? Intelijen. Karena mereka lah yang memonitor semua perkembangan isu dan ya segala. tapi intelijen itu kan hanya memberi masukan ke presiden. Nah, Iya oke, kan? satu. Tapi kedua, Iya. yang harus kuat juga itu operasionalnya tentara dan polisi. Nah, itu yang kita harapkan. Jangan ikut-ikutan berpolitik juga. Ya, jadi informasi dari Iya. intelijen, presiden menganalisis lagi, serahkan ke tentara polisi. Dan kita harus tegas, nggak bisa main-main. Nah, Saya itu ambil kita- contoh begini ya. Rusia itu setiap saat diganggu oleh LSM yang dibiayai oleh asing. Nah, Ya. Itu USAID itu, ya, kemarin itu Trump mencabut anggaran USAID. Jadi dari 10.000 di seluruh negara itu, seluruh dunia itu dikurangi menjadi 1/3 atau berapa, kecil sekali. Karena apa kata Trump? Ini dipakai untuk demo-demo, untuk LGBT, untuk apa? Gitu loh. Sebenarnya kan itu dipakai untuk membantu pendidikan, sosial kan, tapi dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk politik praktis gitu. Nah, Trump nggak mau itu. Artinya apakah karena ini dia nggak mau atau karena anggarannya juga udah memang kecil. nah kalau di Indonesia pandangan Anda gimana? Nah, LSM itu sekarang itu. lah iya Kok kalau bisa demo duitnya dari mana ya itu? itu tadi dengan dipotong USAID ini dipotong anggarannya kan praktis mereka uangnya berkurang. Ya kan? Mengharapkan kalau dulu kan ada cukong-cukong orang kaya Indonesia yang mau berpolitik, Buhir-buhir baru. menyumbang, sekarang udah nggak ada lagi. Nggak ada, oke. Nah, makanya Putin, saya lupa tahun berapa, itu mengharamkan LSM di Rusia. Kemudian yang kedua, sumbangan-sumbangan asing untuk LSM itu di-cut. Karena dia pakai untuk merusak atau merusak masyarakat dan anti kepada pemerintah. Tujuannya mengganggu pemerintahan. Di Cina kan juga gitu. Cina sebelum Tiananmen 1980. Mereka mengatasi gimana waktu di Cina tuh sampai Loh kan itu memang LSM atau lembaga-lembaga asing yang ada di sana membiayai gerakan-gerakan itu. Nah, seandainya waktu itu Deng Xiaoping setengah-setengah, ya, dia tidak babat habis itu, Cina nggak bisa jadi sekarang. Diganggu terus kayak kita sekarang. Kita itu reformasi udah betul, tapi mengisi reformasi ini dengan cara yang rusak. Ya kan? Betul reformasi kita bikin 98. Oke. Karena Soeharto turun. Tapi setelah itu kan tidak ditata dengan baik, akhirnya rusak lagi. Siapa aja presiden nggak bisa berhasil. Betul. Digoyang sana, goyang sini, ya. Dengan macam-macam cara, apalagi sekarang media sosial. Yo, Itu semua kalau pemerintah tegas bisa diatasi. Nggak ini bisa. kita Panggil berharap Telkom, juga, kamu tutup ini. Ya. Tutup, nggak ada cerita, tutup. Kalau nggak mau kita ganti. Tak masuk penjara, kau berarti benar. berkolaborasi dengan mereka. Jadi memimpin negara itu kayak Putin itu sama Jinping. Makanya Jinping itu bisa maju Cina karena dia tegas. Semua yang merusak sendi-sendi negara itu harus disikat habis. Mereka pakai demokrasi, mereka sendiri nggak demokrasi untuk kepentingannya. Ya kan? Kita jangan takut dengan isu kita tidak demokratis, tidak apa. Demokrasi udah bagus kita. Kita kan jalan. Iya. Rocky Gerung dari dulu teriak-teriak maki presiden nggak ditangkap. Saya pikir Pak Jokowi aja gitu loh. Yang dimaki ternyata sudah merengek. Ya banyak lagi lah, bukan hanya Rocky Gerung ya. Sekira banyak lagi yang melakukan hal yang seperti itu, tapi tidak ada yang. Kalau zaman Pak Harto kan udah hilang semua itu. Apa undang-undang IT-nya perlu dirubah lagi itu? Karena gampang aja menghina lembaga negara, menghina presiden gampang aja itu. Nah Ya, ini jadi masalah ini. Dan harusnya kan ketegasan aja. Presiden. Undang-undang itu bisa dibikin bahwa sebenarnya kan udah ketat itu undang-undang ITE kita. Ya kan? Kita di sini nih podcast gini, kita maki-maki orang tanpa bukti, data dan alasan yang kuat, kan bisa dipanggil sama Polri. Betul.
Bareskrim atau siapalah ya. Tapi banyak tidak dilakukan misalnya. Saya yakin ya Pak Prabowo ini udah tahu dia. Sampai dia juga di pidato-pidatonya yang menghina saya udah tahu kan kalau gitu berarti. Tinggal kita minta ketegasannya Pak Prabowo loh, rakyat mendukung sekali. Ya, jangan begitulah. Ya kan, bentar-bentar kalau demo ya boleh lah saya sekali ya kan. Ini maki-maki begitu di podcast, di Facebook, di Twitter, di TikTok, Iya. ya kan. Yang kasihan ini masyarakat. Ya itu sebenarnya kalau Pak Prabowo sudah tegas, bawahannya ini yang punya tanggung jawab, itu kan tinggal menindaklanjuti. Betul. Jangan semua dong, masa sedetil-detil apapun mesti presiden. Betul. Begitu dia bilang harus tegas begini, Menterinya tuh harus betul. Menteri, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN semua kerja. Nah ini belum jalan. Ya kan? Bagaimana ini distribusi ke bawah ini supaya ini jalan. Jadi jangan pencitraan. Kalau menurut saya presiden tidak pencitraan ya. Presiden Realistis kok. Prabowo misalnya ngomong tegas Iya. tentang satu masalah. Nah tinggal kan ditindaklanjuti oleh anak buah atau tidak. Nangkep nggak ucapan Pak Prabowo ini? Nah situ. Ya kan? Aplikasinya seperti apa? Kalau zaman Pak Harto dulu, itu kan Pak Harto udah tegaskan begitu, menteri jalan kan? Ya. Nggak jalan dipanggil, kenapa? Ada dulu namanya Pak Dago, apa yang Pitum satu apa yang satu lagi itu? Yang menterinya tuh khusus untuk menanganin gini-ginian tuh di zamannya Pak Harto itu. Pangko Kantip. Beni Merdani dulu yang megang tuh. Ya Pangko Kantip. Iya. Ada satu lagi yang dia ini, itu bagusnya luar biasa itu. Laksus itu di bawah Pangko Kantip. Ya. Nah seharusnya Pak Prabowo juga harus membentuk gitu. Tim khusus, apalagi kan dia kan dari ABRI ya, tentara ya. Jadi sangat mudah ya, dekat ya. Ya cuman kan kita ini kan kekhawatiran dengan isu seolah-olah dengan membentuk itu tidak demokratis. Ya, HAM segala macam nanti kan gitu, ya kan? Ya, Amerika itu membunuh orang, menyumbang Israel senjata-senjata, nembakin orang Palestina, itu HAM atau bukan? Gak mungkin Israel itu bisa bertahan, bisa ini kalau nggak senjata dari Amerika. Betul. Membunuhi orang-orang genosida yang ada di Palestina misalnya. Itu HAM apa bukan? Giliran kita mati 2 orang HAM, dia ribuan orang nggak HAM. Udahlah, kita nggak usah tergantung lagi ini sama negara-negara besar ini, ya kan? Kalau tidak setara kita dengan mereka. Gak ada makanya lagi. makmurkan dulu rakyatnya. Sekarang Meksiko aja udah ya. Tegas kepada Amerika. Kamu bangun tembok, bangun apa? Emangnya kami nggak bisa kerja? Kamu lupa sekarang ada internet lewat handphone segala macam orang bisa komunikasi. Kau pasang tembok setinggi langit pun nggak masalah. Meksiko negara kecil tetangga Amerika nggak takut. Kanada juga enggak. Nah jadi kita yang jauh gitu. Jadi jangan ketergantungan lagi gitu ya. Jangan. Bukan anti Amerika, bukan anti Rusia atau Cina. Setuju. Tetapi ada satu kerjasama yang positif, tidak saling menekan, ya kan? Simbiosis lah, saling saling membutuhkan. Itu harus dibangun. Dan saling menguntungkan. Iya. Ya kan? Kalau kita kan nggak selama ini. Kekayaan alam kita dikuras, yang untung dia, yang bonyok kita. Terus uang itu dipakai untuk merusak kita lagi. Uangnya dipakai untuk merusak orang Indonesia lagi. Nah. Ini karena ini jadi masalah. Ya. Makanya ada hilirisasi itu, program itu kan ngamuk luar negeri. Kalau bisa jangan sampai hilirisasi. Maka dipakai tuh LSM Indonesia untuk merusak ini, kacauin. Itu yang saya lihat itu. Habis gimana orang mental dibayar kan satu kita. Mental kita juga mental calo. Pejabat-pejabat kita. Ngapain kita produksi beras? Kan lebih kita beli di. Ya. Mental ini masih banyak. Nah coba dengan ada PNCC ini kelihatannya masih ada nggak mental ngentit yang nongol. Bagaimana caranya? Karena udah mental ini. Ya. Nah ini kita tunggu aja ini. Nah itu. Oke. Kita ini sudah 45 menit ngobrol ya. Oke. Kalau ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya. Cukup ya.
Banyak sekali yang sudah kita bahas ini. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat lah ya. Terutama bermanfaat untuk kita Siap. dan untuk rakyat Indonesia. Ambil yang baik, yang nggak baik jangan diikutin. Insya Allah semuanya baik. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.